Ikhwan akhwat yang sedang menempuh hakikat kesucian jiwa rahimakumullah. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Kita sudah menapaki di bulan Ramadan pertama ini hari yang ke-17, yang banyak orang mengatakan nuzulul Quran jatuh pada malam 17 semalam. Banyak versi seperti itu. Tetapi hakikat nuzulul Quran, Bangsa Guru Agung sudah menyampaikan bahwasannya setiap manakib itu adalah mendapatkan 9 kemenangan. Salah satunya adalah nuzulul Quran. Karena Quran yang hakiki Allah turunkan ke dalam kolbu-kolbu manusia yang bisa membedakan antara baik dan benar. Maka hati ini selalu terpatri namanya, yang senantiasa bisa membawa kebaikan dalam kehidupan kita, baik kebaikan di dunia maupun kebaikan di akhirat. Masyarul ikhwan rahimakumullah. Bila kita menapaki perjalanan seorang sufi, bagaimana perjalanan itu bisa dilampaui dengan suatu keberhasilan yang nyata, suatu keberhasilan yang betul-betul terukur. Maka manusia harus melihat keadaan dirinya. Karena apa? Dengan melihat keadaan dirinya, mereka bisa melihat bahwa sesungguhnya kalau sudah mengenal dirinya akan mengenal Tuhan. Syekh Abu Abbas Al-Bursi bersyair, bagaimana syair itu bisa merefleksikan kita bahwasannya manusia itu terdiri dari bagian-bagian yang harus kita lihat. Apa yang dia katakan? Lau ayanat ainaka yauma tazaljalat azdu nufusi wadukatil ahbal. Seandainya matamu sendiri melihat hari ketika tanah-tanah jiwa berguncang oleh dahsyatnya tajali atau penampakan ilahiyah dan gunung-gunung akal, yakni segala kekuatan rasional dan ego manusia dihancurkan, diratakan oleh kekuasaan Allah. Maka beliau mengatakan, la ra'aita syamsal haqqi yasta'u nuruha hina tazal juli warijalu rijalu. Niscaya engkau akan menyaksikan matahari kebenaran, yakni Allah yang hak, memancarkan cahayanya yang gemilang. Di saat guncangan itu terjadi, sementara para lelaki sejati, yakni para arif billah yang kukuh dalam tauhid, tetap tegak berdiri pada makomnya, tidak terguncang oleh apapun selain Allah. Syair beliau menunjukkan bahwasannya manusia itu diberikan kemampuan yang Allah berikan di dalam dirinya. Maka Syekh Abu Abbas Al-Mursi menerangkan, menjelaskan simbolik tentang tanah-tanah yang dikatakan tanah-tanah jiwa. Maka tanah di situ dikatakanlah jiwa atau nafs manusia. Karena pada sejatinya manusia itu banyak memenuhi kebutuhan jasadiahnya. Dia tidak lihat hal-hal yang lain, bagaimana penampilan secara fisikly itu baik, penampilan secara namanya ragawi itu indah. Maka tanah-tanah di situ adalah jiwa-jiwa manusia yang terkurung dalam kurungan jasadiah, dalam jasmaniah kita. Maka tanah-tanah itu disampaikan oleh Syekh Abu Abbas Al-Mursi adalah jiwa manusia yang memang harus dikendalikan sesuai dengan potensinya masing-masing. Maka beliau mengatakan, dikatakan jabal gunung-gunung adalah akal. Karena setiap manusia mempunyai akal. Akal itu pasti punya potensi luar biasa untuk mendapatkan sesuatu yang lebih tinggi, lebih mulia. Itulah akal. Maka akal manusia itu bergerak
sesuai dengan fungsinya. Tapi kadang-kadang akal itu juga bisa memelesetkan dia menuju jalan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala bila tidak tertuntun dengan cahaya ilahiyah. Maka gunung-gunung itu dianggap dengan akal yang potensinya mereka ingin mendapatkan kemuliaan, kedudukan yang lebih tinggi di sisi manusia maupun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka yang lebih terpenting di adalah syams, yaitu matahari, ialah cahaya makrifat yang memancar dengan terang benderang. Apa itu cahaya makrifat? Yang Allah tetapkan dalam kolbu-kolbu manusia untuk mendapatkan cahayanya sehingga bersinar dan setiap tindak tanduknya, perbuatannya berdasarkan dengan namanya perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka ini digambarkan oleh Syekh Abu Abbas Al-Mursi bagaimana tanah yang ada dalam diri kita dan juga namanya akal dan gunung dalam diri kita dan juga cahaya dalam diri kita itu bisa dipotensikan dengan kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kita perlunya meneliti diri kita. Maka seorang salik batasannya untuk berjalan semua itu dengan cara bertaubat. Tubu ilallah taubatan nasuha. Taubatlah kepada Allah. Minta ampunlah kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Maka di sini bagaimana kita menjalani makam taubat yang hanya pertama kali yang harus kita jalankan sebelum kita melangkah ke tempat-tempat yang lain. Sebelum dikatakan rahmat Allah datang karena ada taubatnya manusia. Maghfirah Allah datang karena ada taubatnya manusia. Itu minanar dari Allah, yaitu dibebaskan ampunan dari Allah karena taubatnya manusia. Maka pengertian taubat secara bahasa yaitu adalah kembali. Bagaimana manusia kembali kepada hakikat penciptaannya. Hakikat Allah jadikan dirinya. Maka dalam surat Az-Zariyat dikatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kujadikan jin dan manusia kecuali beribadah, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tuntunan yang kita lihat sekarang dikala kita berpuasa as-saum as-sihat. Dengan berpuasa akan sihat. Tapi kalau orang konotasinya berpuasa akan mendapatkan kesehatan, apakah benar? Tidak benar. Karena apa? Sesungguhnya Allah perintahkan kita kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Hai orang-orang yang beriman, kucatatkan, kuwajibkan kepada kalian semua untuk berpuasa. Maka dalam hal ini perlu dicatat bahwa puasa itu untuk orang-orang yang beriman. Tujuan refleksi orang berpuasa sehat itu yang lain lagi. Karena sesungguhnya andaikan kita tidak berdoa pun, andaikan kita tidak melakukan apapun, kita hanya berzikir kepada Allah, itu sudah cukup. Karena apa tujuan kita? Ilahi anta maksudi. Tujuan kita Allah. Kalau tujuan kita Allah, Allah akan mengatur kehidupan kita. Allah akan memberikan pencerahan kepada kita semua. Apa yang harus dilakukan, harus yang tidak dilakukan. Maka mesti kita wajib bersyukur pada Allah. Masyarul ikhwan rahimakumullah. Menurut syara atau secara agama, taubat adalah berhenti dari melakukan segala perbuatan yang tercela menurut syara kepada perbuatan yang terpuji. Jadi hendaknya setiap ikhwan adalah bagaimana tujuan daripada kita ilahi anta maksudi dengan diawali taubat kita. Bagaimana kita menjalani menapaki kehidupan kita dengan perbuatan-perbuatan yang terpuji. Maka Abu Ishaq Ibrahim Al-Matbuli dalam kitab Al-Minahus Saniyah menerang. Beliau berwasiat, wahai saudaraku, wajib atas dirimu selalu bersikap lurus dan bertaubat. Apa itu? Maka niat kita tujuannya hanya kepada Allah. Segala pun innamal a'malu biniat kita tujuannya hanya kepada Allah.
hanya menjalankan perintah Allah, hanya melaksanakan kewajiban di dunia ini secara horizontal, bisa bersama dengan manusia, hanya ikut perintah Allah. Kalau bahasa kasarnya sekarang, kita itu di dunia ini diadakan karena adanya kemuliaan daripada Syekh Mursyid. Maka tidak ada yang kita lakukan selain tujuan kita adalah berjalan sesuai dengan relnya, sesuai dengan perintah gurunya. Karena apa? Hakikat Allah memberikan kemuliaan hanya kepada guru kita. Dan kita menjalankan sesuai dengan apa yang diberikan oleh guru kita. Maka dalam hal ini taubat ada permulaan, ada berkesudahan, ada akhir. Maka permulaan taubat ialah bagaimana bertaubat dari dosa-dosa besar, dari dosa-dosa kecil, dari perkara yang makruh, yang dibenci oleh Allah. Ingat, dari perkara makruh yang dibenci, dari perkara menyalahi keutamaan dari prasangka Allah dan prasangka bahwa dirinya benar-benar telah bertaubat. Maka di sini bagaimana kita flashback, walaupun Abah tidak usah namanya kita mengingat dosa-dosa kita, tetapi setiap manusia pasti hakikatnya pernah melakukan suatu namanya kesalahan, melakukan dosa. Maka itu menjadi refleksi kita, apalagi di Ramadan pertama ini lebih betul-betul orang betul-betul bersemangat untuk meleburkan dosanya dengan melaksanakan ibadah puasanya, maka dapat melebur dosanya. Itu yang dilakukan oleh orang-orang awam. Tapi kita tinggal bagaimana kita mengistiqomahkan ibadah kita. Bukan namanya menaikkan ibadah kita, tapi mengistiqomahkan ibadah kita. Maka di sini kita harus betul-betul bisa merasakan bahwasannya saya ini sampah, kita ini runtah yang ingin didaur ulang, di-recycle oleh guru agung kita menjadi barang yang berguna. Maka dengan nama tujuan kita bertaubat kepada Allah dengan memasuki namanya ruang yang besar ini dalam Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Mahat Suryalaya Singla Rasa PPKN ini adalah tujuannya kita membuka ruang diri kita untuk senantiasa bisa berdekatan dengan Allah dengan wasilah dari guru agung kita semua. Kita pun sudah paham, semua ikhwan paham bahwasannya runutan daripada bagaimana kita bertaubat, banyak bertawasul, yaitu mengikatkan diri kita kepada orang-orang yang sudah mendapatkan kemuliaan dari Allah. Dengan banyak bertawasul saja, itu sama juga kita sedang namanya mengikatkan diri kita kepada orang-orang yang soleh, sehingga kita didekatkan kepada orang-orang yang betul-betul bersih hatinya, bersih jiwanya, bersih kelakuannya, dan bersih secara itikadnya. Maka di sini bagaimana kita paling tidak step by step mengurangi sesuatu yang tidak dibolehkan oleh Allah, baik perkara yang mubah ataupun yang makruh yang sudah dimaklumatkan oleh guru kita, untuk kita menjaga jangan sampai kita melakukan hal seperti itu. Andaikan ada sang murid yang masih melakukan yang sudah namanya dilarang oleh guru kita, berarti si murid itu masih ragu-ragu kepada Syekh Mursyidnya. Kenapa masih ragu-ragu pada Syekh Mursyidnya? Apakah dia tidak tahu lisanul arif kalamullah? Lisannya orang arif, omongannya orang arif adalah penanya Allah. Maka kalau kita tidak percaya dengan maklumat yang diberikan oleh guru kita, maka dia tidak percaya kepada Allah secara hakikatnya. Karena lisanul arif kalamullah. Itu yang harus dilihat. Berarti kalau dia tidak percaya dengan omongan dari gurunya, dari maklumatnya, maka mereka tidak percaya dengan Allah secara hakikatnya. Ini yang menjadikan kita bagaimana kita mawas diri untuk bertobat melangkah. Jangan kita OTW terus, tapi tidak melakukan namanya kesungguhan dalam melakukan perjalanan ini untuk melawan semuanya, untuk namanya mengurangi apa yang namanya diperintah oleh guru kita yang dilarangnya. Maka ini yang menjadi step by step kita untuk kita bisa berjalan dengan baik. Masyaallah ikhwan rahimakumullah.
Dan akhirnya daripada bertaubat adalah bagaimana? Yaitu bertaubat dari kehendak hati yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kesudahan atau puncak bertobat ialah kita kembali kepada Allah. Sewaktu-waktu lupa mengingatnya, sekalipun hanya sekejap mata. Inabah kembali kepada Allah. Bila taubat yang pertama kita melakukan dosa, kita bertaubat kepada Allah tidak melakukan perbuatan itu. Tapi bagaimana kita kembali inabah yang seperti namanya dipanggil sahabah anom, para pecandu-pecandu narkoba, mereka itu masuk dalam golongan-golongan yang dikatakan orang-orang yang dapat inabah, yaitu kembali ke masyarakat ikhwan rahimakumullah. Ulama ahli tahqiq yang maksud tahqiq itu yang sudah mendalami dalam agamanya, dalam prinsip beragama. Beliau memberikan keterangan bahwa orang yang mengakui serta menyesali perbuatan maksiat yang dilakukannya berarti dia telah bertaubat dengan sebenarnya. Sebab Allah Subhanahu wa taala tidak menerangkan kepada kita perihal taubat Nabi Adam alaihissalam kecuali hanya pengakuan dan penyesalannya. Rabbana zalamna anfusana wa ilam takfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Itu yang dilantunkan taubatnya Nabi Adam yang syahdan sampai berpuluh-puluh tahun lamanya itu membacakan kalimat itu. Kita sebagai namanya umat baginda Nabi, cucu daripada Nabi Adam alaihissalam, apakah kita tidak mengambil ibrah dari kelakuan yang sudah dilakukan Nabi Adam alaihissalam yang tergoda Siti Hawa daripada bisikan iblis laknatullah? Maka kita bersyukur kita masih diberikan kemampuan oleh Allah untuk bisa menjalani taubat-taubat ini dengan baik. Maka pengakuan penyesalan Nabi Adam alaihissalam dijelaskan Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri. Dan jika Engkau mengampuni kami serta tidak memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk golongan orang-orang yang merugi. Maka kita bersyukur dimanapun taubat kita membacakan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Tiada yang namanya memberikan ampunan selain Allah. Maka taubat kita, perbanyak kita berzikir kepada Allah dengan tujuan kita membersihkan diri kita, tazkiyatun nafs, agar kita bisa terbawa dengan orang-orang yang selalu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkah semuanya, segalanya selamanya. Mohon maaf, terima kasih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.